Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis ke-16 tentang adab dari matan kitab Al-Jami' oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di Bulughul Maram bagian belakang. Temanya tentang israf dan sombong, itu perusak kehalalan. Halal bisa rusak karena orang itu israf, melampaui batas. Halal bisa rusak karena orang melakukan kesombongan. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi rahimahullahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, silahkan kamu makan, washrab, silahkan kamu minum, walbas, silahkan kamu mengenakan pakaian, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tanpa melampaui batas, wala makhilatin, dan tidak ada kesombongan. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Abu Dawud wa Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa allaqahu, dan menukilkan secara taklik tanpa menyebutkan persanatannya, hanya dengan isi hadis saja, Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Pertama, manusia dicipta butuh makan, minum, pakaian, dan saling bantu di dalamnya. Kita ulang pelajaran pertama, manusia dicipta butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, dan saling bantu di dalamnya. Kita dicipta punya perut. Kenapa? Ya memang Allah menghendaki itu dengan segala faidah yang dikandung. Akhirnya Allah siapkan makanan, minuman, pakaian. Silahkan kamu makan, silahkan kamu minum, silahkan kamu berpakaian, silahkan kamu saling tolong di dalamnya. Sedekah memberi makan, sedekah memberi minum, sedekah memberi pakaian. Itu pelajaran yang pertama. Manusia dicipta dengan kondisi demikian. Nomor dua, memenuhinya sebagai sarana ibadah, termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Memenuhinya sebagai sarana ibadah, termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa
Jin manusia dicipta untuk beribadah. Kama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin, tidak dicipta manusia untuk beribadah, untuk memikul amanat yang itu sudah ditawarkan ke langit, sudah ditawarkan ke bumi, sudah ditawarkan ke gunung-gunung. Gak mampu mereka memikul, manusialah yang mampu. Bentuk amanat itu apa? Ibadah. Menjadikan Allah itu satu-satunya makhluk harus menghamba. Karena yang bisa memenuhi hajat hamba semuanya itu hanya Allah. Allah yang diibadahi, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang orang berharap kepadanya. Dan semua perilaku manusia sudah ada tuntunannya, ada ketaatan yang diwajibkan karena saking besarnya fadilah. Dengan cara tertentu harus tunduk. Ada juga peribadatan dalam bentuk doa sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas semuanya telah ada bimbingannya, karena tidak ada masalah yang kosong dari bimbingan. Dan segala sesuatu yang disebutkan, cara makan, cara minum, cara buang hajat, cara bersin, cara mensikapi terhadap mimpi, termasuk urusan makan minum, semuanya telah dibahas. Makanya ketika orang sadar hidupnya dicipta untuk beribadah, menghamba, berhajatnya, bertumpunya, mintanya pertolongan itu hanya kepada Allah saja, sehingga semua butuhnya terpenuhi, akhiratnya, dunia pun juga terbawa, maka memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, agar ibadahnya lancar, sarana terpenuhi, maka memenuhi sarana agar ibadahnya lancar itu juga termasuk bagian dari ibadah itu sendiri. Makanya kita kerja itu ibadah, makanya pilih yang halal. Kita tidur juga ibadah, maka niati tidurmu untuk apa. Sampai kencing berak, bagaimana dapat pahala, ada tuntunannya. Dan semua hal nggak ada yang kosong, semuanya full dengan tuntunan. Pelajaran ketiga, kemurahan Allah ini jangan dirusak dengan israf dan sombong. Kemurahan Allah ini jangan dirusak dengan israf dan sombong. Artinya syukuri, jangan dirusak. Artinya syukurilah, jangan dirusak. Israf, melampaui batas, itu merusak. Sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, melaku sakarape dhewe, tidak bisa diatur. Nafsunya yang diikuti, yang dituhankan, itu namanya sombong. Maka israf, melampaui batas, sombong itu perkara yang bisa merusak kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, kita akan melihat bentuk israf. Perbuatan melampaui batas itu apa saja? Di antaranya kerja yang haram, itu melampaui batas. Mengkonsumsi benda-benda yang haram, itu juga melampaui batas. Bertingkah laku tanpa memperhatikan adab, itu juga termasuk melampaui batas. Itu diantara bentuk melampaui batas. Apa tadi? Kerja yang haram. Apalagi mengkonsumsi benda-benda yang haram. Apalagi bertingkah, bersikap tanpa adab, itu juga termasuk bagian dari melampaui batas. Maka supaya kita enggak termasuk yang melampaui batas ketika kerja, kerjalah yang halal. Kerjalah yang halal. Dan halal itu lebih banyak, lebih luas, lebih menenteramkan. Dan kerja-kerja yang haram yang kita butuh tahu untuk kita hindari, seolah kita sangat paham. Entah itu riba, menipu, merampok, curang, nakar, nimbang, korupsi, dan macam-macam.
tinggalkan semua pekerjaan haram. Demikian juga benda-benda yang haram kita pun juga banyak tahu. Bangkai, babi, khamr, binatang sembelih atas nama dalam rangka untuk acara berhala. Dan itu banyak di masyarakat. Entah acara pernikahan, entah acara kelahiran, entah acara kematian, benda-benda, hewan-hewan disembelih atas nama berhala. Itu sangat banyak, atas nama tingkepan, brokohan, sepasaran, selapanan, telung lapanan, pitung lapanan, setahunan, acara kematian sampai 7 hari, 40, 100 lagi, sewuni, pendai. Itu semua binatang-binatang disembelih atas nama berhala. Yang jelas benda-benda haram itu sangat banyak, termasuk benda didapatkan dengan kerja yang haram, hasil riba dan sebagainya. Itu juga termasuk akhirnya jadi haram, maka bila dikerjakan termasuk melampaui batas. Termasuk melampaui batas adalah hilangnya adab. Sejak nggak membaca bismillah, pakai tangan kiri, jumlahnya terlalu banyak sehingga merusak kepada perut dan macem-macem. Yang jelas adabnya sudah banyak kita pelajari. Yang kelima, kita melihat tentang bentuk-bentuk sombong. Apa saja di antara bentuk sombong, yaitu tidak peduli sumber dan fungsi. Tidak peduli sumber dan fungsi. Yang penting cocok dengan isi hati. Walau harus mengorbankan diri. Kita ulang bentuk kesombongan, yaitu tidak peduli sumber dan fungsi. Yang penting cocok dengan isi hati, walau harus mengorbankan diri. Itu diantara bentuk kesombongan. Syariat menetapkan supaya dari mana kamu mendapatkannya yang halal, tapi dia nggak peduli, dia mengira kena, tidak peduli akan sumber pendapatan. La yubali al mar'u min aina ahadal mal'a minal halal am minal haram. Nggak peduli seseorang dari mana mendapatkan harta, halal atau haram. Diingatkan yang halal, nah, dia nggak peduli, termasuk menolak hukum itu sombong. Demikian juga tidak peduli tentang fungsi. Fungsinya ketika dapat rezeki, modal hidup, ya untuk modal ibadah, semakin sukses, semakin lancar, untuk sedekah, saling tolong, saling bantu, dana jihad. Tapi dia pun juga nggak peduli fungsinya. Untuk apa? Ya, yang penting cocok dengan isi hati. Maka orang itu bisa dikategorikan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat orang yang menjadikan kemauannya itu Tuhannya, sing dituruti sebatas karepe. Kehendak Allah gak dituruti, kehendak Rasul gak dituruti, tapi mengikuti hawa nafsunya. Senada dengan itu, Allah Rasul banyak dikritik, ditolak. Itu termasuk bagian dari kesombongan juga, walaupun orang kayak begitu harus mengorbankan diri. Kenapa? Karena sombong itu termasuk kehancuran. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Ujung-ujungnya adalah orang tidak bisa diatur dengan ketetapan hukum Allah, padahal Allah itu tidak membelenggu tapi mengarahkan, memilihkan yang terbaik. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.